Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandila dengan NIM 2306056039. Saya akan menjelaskan tutorial analisis keanekaragaman genetika ubur-ubur berdasarkan GenCoy menggunakan Mega X. Tujuan dari tutorial ini yaitu mengelola dan menganalisis data sequence DNA dengan software Mega. Ketiga, memahami bagaimana analisis genetik digunakan untuk mendukung konservasi, taksonomi, dan evolusi organisme laut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu genetika dan DNA. Genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat, sedangkan DNA adalah molekul yang membentuk informasi genetik dan tersusun lebih banyak dari gen. Adapun manfaat dari menganalisis genetik seperti membantu mendiagnosis penyakit genetik, identifikasi sifat genetik, mendeteksi kelainan genetik, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis keragaman genetik ubur-ubur berdasarkan GenCoy menggunakan Mega X. Kita masuk ke tahapan yang pertama, kita masuk ke aplikasi ini, kemudian kita download. Setelah itu kita ke sini. Tadi kan yang data ini kita ganti ke ini. Setelah itu kita masukkan spesiesnya. Kita masuk ke ini, kita salin, kemudian kita masuk ke sini, kita salin, kita keluarkan. Setelah itu habis itu kita cari. Di sini kita cari yang kurang dari 2000 dan lebih dari 1000, dan di sini saya menemukan 1584 gennya. Baru kita pasta. Nah, ini baru kita salin semua. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita masuk ke sini. Baru kita salin data kita itu. Ini kita lakukan sebanyak 20 kali dan masing-masing spesies ya. Setelah itu kita masuk ke aplikasi, kita masuk ke aplikasi Mega Service itu. Yang pertama tutorialnya itu buka ini Aligna, baru edit. Kita pencet yang atas, create a new alignment, lalu oke. Kita pilih yang DNA karena kita ingin mengetahui DNA. Lalu kita pencet yang ini, data ini. Pencet yes. Kita masukin dulu ini mas file. Pencet save, lalu kita buka di mana kita menyimpan DNA laba-laba laut. Open. Nah, seperti ini data DNA dari laba-laba laut. Ini data DNA yang sudah saya ketahui. Lalu di sini kita masukin nama spesiesnya tadi. Kan ada 20 spesies, jadi kita masukin semuanya. Achilia echinata. Seterusnya sampai 20 ini. Jika sudah, kita buka data, lalu export alignment, kita pencet Mega Format. Nah, di sini kita ubah namanya. DNA laba-laba laut, tapi kita ubahnya ke save, lalu namanya sama seperti yang tadi. Oke, lalu yes. Selanjutnya kita buka
phylogenetic analysis. Ini kita ingin mencari tahu protein-protein. Di sini kita pencet phylogeny, lalu constructs atau test netborn. Joining tree, kita ingin mencari tahu pohon phylogenetiknya. Jika di sini udah 500 bootstrap dan bootstrap replicates, dan di sini number of trees-nya 3, lalu pencet OK, dan dia akan mengoding data, dan ini data yang kita dapatkan. Karena di sini belum saya ubah namanya, saya akan menunjukkan data yang sudah saya dapatkan. Berikut data yang sudah saya dapatkan. Segini nilainya dari tiap spesies. Nah, dari gambar pohon filogenetik ini dapat disimpulkan bahwa pohon filogenetik menunjukkan adanya tingkat keragaman genetik yang bervariasi antar spesies dalam dataset, yang terlihat dari panjang cabang dan nilai bootstrap pada setiap model. Spesies-spesies yang berada dalam satu klaster, seperti kelompok Aurelia labiata, Cassiopeia andromeda, dan Catostylus lagi, memiliki perbedaan genetik yang relatif rendah. Dan pengelompokan yang konsisten, sebaliknya pemisahan jelas antara kelompok Alatina, Alatata, Caribdea, dan Rhizostoma pulmo menunjukkan perbedaan genetik yang lebih tinggi, yang menegaskan jarak evolusioner antar taksa tersebut. Secara umum, pola pengelompokan pada pohon filogenetik ini sesuai dengan klasifikasi taksonomi yang telah kita ketahui, yang dimana spesies-spesies dari famili atau ordo yang sama cenderung membentuk klaster yang berdekatan. Selain itu, beberapa cabang dengan nilai bootstrap rendah atau pemisahan yang tidak terlalu jelas seperti hubungan antara Turritopsis dohni, Stomolopus, dan Catostylus mosaicus dapat mengindikasikan kemungkinan adanya populasi berbeda, variasi intraspesies yang tinggi, atau bahkan memerlukan potensi spesies baru yang memerlukan analisis tambahan menggunakan penanda genetik lainnya. Secara keseluruhan, struktur pohon mengkonfirmasi hubungan evolusioner utama antar spesies sekaligus membuka peluang untuk untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai keragaman dan batasan taksonomi dalam kelompok tersebut. Baik, terima kasih. Segitu saja pembahasan yang saya dapat jelaskan dari analisis keragaman genetik laba-laba laut berdasarkan gen COI menggunakan Mega X. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.